Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan materi bahasa Inggris kelas 7 chapter 5 This is my school. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas soal ini ya, section 3 language focus. Bagi adik-adik yang belum menonton nanti bisa lihat linknya di pojok kanan atas ini ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan yang bagian C. Read the example text of describing a room. Dan di sebelah kanan ini adalah terjemahannya. My classroom. This is our classroom. It is big. There are 30 tables and chairs for the students. There is also a desk for the teacher. A blackboard is in front of the class. The windows are on the right side of the room. We study subjects like math, Bahasa Indonesia, and social sciences in this room. Sometimes our teacher tells us to present our work or play games in the classroom. So, jadi penjelasannya di sini, as a descriptive text, the structure of the sample text is. Jadi, descriptive text ini atau bahasa Indonesianya teks deskripsi ini merupakan teks yang mana kita menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Jadi, dia ada struktur-strukturnya seperti ini. Kita akan lihat satu persatu, ya. Yang pertama, struktur pertama ini namanya identification. Identification bagian awal dari deskripsi teks yang mencakup pengenalan objek dengan informasi seperti nama objek, tempat objek berada, sejarahnya, dan deskripsi umum lainnya. Jadi di sini identification itu the name of the room. Ini nama ruangannya. This is our classroom. This is our classroom, ini identifikasinya. Oke, lalu yang berikut ada description. Description, feature 1, the size. It is big. Oke, kita lihat penjelasannya untuk description. Description, gambaran lebih detail mengenai suatu objek sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama mengamati objek tersebut. Jadi dia ada fitur-fitur untuk menjelaskan tentang objek tersebut. Ada size, ukuran, kemudian ini feature 1 tadi ya. Lalu feature yang kedua objek, ada objek atau benda-benda apa saja di situ. Kemudian feature yang ketiga, the activity. Aktivitas apa yang bisa dilakukan di tempat ini. Oke. Nah, feature di sini adalah ciri-ciri tampilan dari suatu objek, yaitu ukuran, jumlah, posisi, warna, aktivitas, dan lain-lain. Ini feature yang membantu menjelaskan atau memberikan deskripsi. Oke, jadi tadi feature 1, the size, ukurannya, it is big. Objek ada di sini sebutan bendanya ya, 30 tables, kemudian chairs, terus juga desk, blackboard. Jadi penjelasan benda apa saja yang ada di ruangan itu. Begitu. Lalu yang feature yang ketiga, the activity, aktivitas apa yang dilakukan? We study, kemudian our teacher tells us, dan sebagainya. Oke? Nah, yang berikut ini section 4, viewing and writing. Jadi adik-adik mengamati gambar ini, kemudian setelah itu lengkapi chart yang ada di sini berdasarkan gambar ini. Begitu ya. Contoh di sini name of the room. Name of the room kita kasih nama yaitu art room ya.
Iya, ini art room karena ada paintings, kemudian semacam crafts, lalu juga ada statues dan seterusnya. Nah, jadi name of the room-nya art room. Kemudian the size ini ada 3, kita kasih aja semuanya, tapi nanti kita kasih 1. The size ini kita bisa tulis big, large, atau huge. Lalu yang berikut the object. Objeknya apa saja yang ada di sini? The object ada statues, ini, kemudian paintings, kemudian crafts, dan desks. Oke. Nah, lalu the activity. Aktivitas yang bisa dilakukan atau yang dilakukan di sini. Banyak ya, ada writing, learning, taking a guided tour, listening to a talk, and buying crafts. Oke. Nah, sekarang dari yang tadi ini, adik-adik pindahkan ke sini. Jadi write the details about the room in worksheet 5.19. Jadi detailnya tadi yang ini, oke. Kita pindahkan ke sini. Oke, strukturnya identification the name of the room. Apa tadi the name of the room? Kita bisa tulis this is our art room. Kayak gini. Oke. This is our art room. Description, feature 1, the size, ukurannya. Kita bisa pilih salah satu, tidak usah semuanya. Jadi, it is big. Feature yang berikutnya, the object. Nah, di objek yang ini kita pindahkan ke sini dalam bentuk kalimat. There are 3 statues on the left side of the room. There are also 7 paintings on the wall. Some crafts are put on the desks. Nah, yang terakhir, feature yang berikutnya di activity. Aktivitasnya ini di sini memang dalam bentuk ing gitu ya, tapi kita pindahkan ke kata kerja yang dasarnya aja untuk buat kalimat ini. Jadi seperti ini. We take a guided tour of the paintings, statues, and crafts. Some students also listen to a talk about the exhibition. The others are writing something on the desks. Oke, jadi seperti itu kita pindahkan bagian-bagian ini ke sini dalam bentuk kalimat ya. Jadi deskripsinya kurang lebih seperti ini. Oke, this is our art room. It is big. There are 3 statues. Ini on the left side, di bagian kiri, sisi kiri ruangan. There are also 7 paintings on the wall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, some crafts are put on the desks. Ini we take a guided tour of the paintings, statues, and crafts. Jadi studentnya berkeliling gitu ya, melihat pameran seninya ini. Some students also listen to a talk about the exhibition. Beberapa student juga mendengarkan penyampaian tentang pameran ini. Seperti ini misalnya. Kemudian, the others are writing something on the desks. Yang lainnya, student yang lainnya menulis sesuatu di atas meja. Oke, jadi seperti itu adik-adik cara kita mendeskripsikan sesuatu, dalam hal ini sebuah ruangan, ruang seni. Semoga ini membantu adik-adik memahami bagaimana step by step menulis teks deskripsi dengan fitur-fitur deskripsi dan juga tahap-tahap sebelumnya tadi ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya.